Terima kasih Anda sudah bersedia hadir dan mempelajari tentang tipe huruf. Dan pada sesi video sebelumnya, kali ini saya akan melanjutkan dengan tipe garis yang dipergunakan untuk membuat gambar teknik sesuai standar ISO atau DIN ISO 128-24. Tipe garis yang dipergunakan itu ada beberapa macam. Yang pertama, kita kasih kode dengan nomor 01.1, merupakan solid line tipis. Aplikasinya dipergunakan untuk garis dimensi ataupun extension line, leader dan reference line, root of thread atau akar dari ulir itu ya, ulir bagaimana, untuk hatching, untuk garis arsir, kemudian untuk layar ya, terutama untuk lamination atau lapis kita bikin gambar itu bisa berlapis-lapis ya, berlayar-layar, beberapa layar, itu kita menggunakan solid line. Kemudian juga outline of hang section, garis luar dari sebuah hang. Center line, garis sumbu ya, garis bila ada lingkaran kita perlu beri garis sumbu itu. Short center line. Imaginary intersection from penetration. Jadi kalau ada tekanan itu kita gambarnya dengan imaginary, atau garis lingkaran, garis dimensi, batasnya, terminatornya itu kita gunakan garis solid line tipis, atau diagonal cross untuk garis diagonal pada permukaan bidang, permukaan sebuah bidang ya. Atau untuk garis rangka, garis gambar, framing, proyeksi, grid line, deflection line, atau machining, part-part yang kita machining, marking seperti diameter dari gigi-gigi roda gigi ya, itu biasanya kita mempergunakan solid line yang tipis, atau juga dapat juga mempergunakan freehand line tipis, atau break line yang tipis, nomor garisnya 01.1. Kemudian tipe kedua adalah solid line tapi tebal. Nah, ini dipergunakan untuk visible edge atau sisi-sisi atau outline dari benda kerja. Grease of thread, grease dari sebuah ulir. Apa itu grease? Nanti pada mata kuliah menggambar mesin akan kita uraikan lebih detail tentang thread ya. Di situ ada terminologi tentang thread, ada grease, ada root, dan macam-macam. Tapi kurang lebih seperti itu. Kemudian batas dari thread sebuah baut atau cross section, arrow line, garis kalau kita bikin potongannya itu akan menjadi penampang potongnya itu kita menggunakan garis tebal ya. Permukaan sebuah struktur, katakanlah knurling, kita akan memberi sebuah proses knurling pada permukaan sebuah benda. Itu garis-garis yang kita pergunakan. Mana daerah yang kita knurling itu kita mempergunakan garis solid ini. Grafik, kemudian sisi-sisi dan flowchart
itu juga mempergunakan garis tebal ini, solid line yang tebal. Kemudian sistem line, katakanlah konstruksi steel construction, itu kita menggambarnya dengan mempergunakan tipe garis ini. Kemudian garis-garis molding ya, pada pembuatan molding juga kita mempergunakan solid line yang tebal ini. Kemudian untuk identifikasi garis ini kita beri identifikasi dengan nomor 01 titik. Nah, sedangkan tipe garis berikutnya adalah dash line yang tipis. Identifikasinya 02.1. Sisi-sisi yang tidak kelihatan itu biasanya kita mempergunakan dash line yang tipis ini. Hidden line lah, garis-garis yang hidden. Garis kita gambar dengan garis putus-putus. Seperti kita bikin objek 3 dimensi, yang sisi bagian belakangnya itu kita buat hidden. Itu kita pergunakan garis dash line ini. Tipe garis berikutnya itu adalah dengan identifikasi 02.2, dash line juga, tetapi tebal. Contohnya untuk area-area yang kita beri perlakuan khusus seperti permukaan yang kita cat, kita beri perlakuan heat treatment. Nah, itu untuk menandakan bahwa permukaan-permukaan akan kita beri perlakuan khusus, itu kita memberi tanda berupa garis dash line yang tebal ini pada permukaannya, sampai dari posisi mana sampai mana yang akan kita painting, katakanlah untuk kita painting, ya, kita kasih tanda dash line ini. Atau permukaan mana saja yang kita treatment dan mana saja yang tidak. Yang mau kita treatment, heat treatment, kita kasih garis dash line yang tebal seperti ini. Gitu ya. Kemudian tipe berikutnya adalah dash dot dash line, long dash ya, long dash dot, long dash dot, long dash dot, long dash. Nah, ini tapi yang tipis, tebalnya tipis. Identifikasinya 04.1. Ini biasanya sesuai standar ISO 128-24 itu dipergunakan sebagai garis simetri, garis lubang, center line maksudnya, partial circle and gear, lingkaran-lingkaran pada gen. Garis simetri kita menggunakan tipe ini. Kemudian tipe lainnya lagi adalah dot dash line tetapi tebal. Kode identifikasinya 04.2. Ya. Untuk marking ya, daerah seperti tadi, untuk daerah permukaan-permukaan yang akan kita beri perlakuan khusus ya, surface treatment seperti painting, heat treatment dan marking penandaan bidang potongnya. Nah, ini biasanya untuk sesuai standar ISO mempergunakan tipe ini. Tipe berikutnya adalah 2 dot dash dot line. Dashnya berupa long dash ya, tapi tipis. Jadi long dash double dot 2 dot ya, long dash double dot long dash, tapi tipis. Biasanya digunakan untuk outline garis papat, posisi akhir garis papat yang akan bergerak, batas dari sebuah papat itu akan bergerak, itu pergerakannya itu dari mana sampai mana, itu dipergunakan tipe garis ini. Kemudian sumbu center line itu sentroidal sumbu eksis dari sebuah benda itu juga menggunakan kontur dari sebuah bentuk tertentu, itu juga kita gunakan konturnya, bentuk konturnya
dan lain-lain untuk framing area, daerah toleransi, proyeksi daerah toleransi, untuk bentuk kontur-kontur dari pad dengan pad yang kasar, ini fungsi-fungsinya. Sedangkan tipe lainnya lagi adalah ya itu 5 contohnya. Kemudian untuk panjang, menentukan panjang dari setiap elemen garis itu sesuai ISO 18-20 ya, ini standar yang diperlukan. Untuk long dash, tadi kan ada long dash, ada sub dash, ada poin ya. Long dash itu untuk line dengan kode 04-1 dan 05.1 itu panjangnya, panjang long dashnya, long dash 24 kali ukuran ketebalan garisnya. Ya, perlu diingat, ini ada aturannya, nggak asal Anda bikin garis dash dot dash seperti itu. Tapi ini ada ukurannya. Untuk tipe garis 04.1 dan 05.1 itu 24 titik dikalikan dengan diameter tebal garisnya. Sedangkan gap, jarak antara garis dengan titik ini adalah gap namanya. Untuk garis dengan tipe 021, 02.2, 04.1, 04.2 dan 05.1 itu besarnya adalah 3 kali ketebalan garisnya. Sedangkan untuk short dash, tipe garis 02.1 dan 02.2 itu panjangnya 12 kali tebal garisnya. Sedangkan membuat titik ini untuk garis 04.1 dan 04.2 serta 05.1 itu ukurannya, ketebalannya itu kurang dari setengah kali ketebalan ini. Ya, panjangnya ini, ketebalannya ini setengah dari ketebalan garis dash. Garis D-nya ini, ketebalannya dari ketebalan. Jadi cenderung bentuknya bukan bulat, tetapi sedikit memanjang ya, seperti persegi, seperti elip ya. Contoh aplikasi dari tipe garis-garis tadi itu seperti ini. Untuk tipe 011, nah ini tadi contohnya ya, aplikasinya seperti ini. 011 borderline ya, tipis lagi ya. 011 untuk garis 011 untuk imaginary line, intersection ya, untuk root of thread. 011 extension line, ini yang namanya extension line, garis tembus. Untuk dimension line, jalan 011. 012 mana? 011 untuk border line, ini namanya border line. Tetapi perlu diingat ya, freehand line sama break line diusahakan tidak digunakan bersamaan pada satu lembar kertas gambar ya. Kemudian 012 contohnya visible contour, ini visible contour namanya, gambar garis kerjanya ini namanya visible contour. 01.2 kemudian 01 visible contour, ini juga visible contour. Kemudian 01.2 lainnya, nah itu sementara itu adalah contoh 01.2. Sedangkan contoh garis 05.4 ini ya, operand line, garis simetri, ini garis simetri ya. Ini 04.1, 04.2 identification section plane ya, yang potongnya ya, root of thread. Nah ini ada ulirnya di dalamnya ini, disebutnya 011 atau 012 trace of thread ya. 4.1 ini symmetry line dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi lainnya ini, dan